Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di Kisah Mistis. Semoga, Sobat Kismis sekalian selalu sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, lancar rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sobat Kismis, terima kasih yang tak terhingga, bila mana berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanikanku makin menjadi, aku terus memanggil-manggil Kinansih, tapi tak ada sautan. Kemana anak itu? Tadi masih duduk di depanku. Suasana malam di desa Balarojo semakin mencekam, disertai hembusan angin dari berbagai arah. Aku meminta pada Pak Kusir untuk putar balik kembali ke rumah Mbah Singgih. Lolongan anjing terus terngiang di kepala. Desa sesepi ini mungkin banyak anjing liar. Pak, teman saya tiba-tiba hilang. Mending kita balik ke rumah Mbah Singgih, Pak. Ayo. Perintahku yang langsung disetujui dengan anggukan oleh Pak Kusir. Putar balik kali ini, aku memilih menutup kedua mata, sampai delman berhenti di halaman rumah Mbah Singgih. Aku turun dari delman dengan tergesa-gesa. Sorot lampu petromak yang tergantung di sebelah pilar kayu teras rumah Mbah Singgih kelihatan memancar. Pendar lampu petromak menunjukkan raut wajah datar Kinansih. Ia berdiri mematung dengan tatapan lurus ke arah depan, masih dengan tas ransel di punggungnya. Rambut panjang digerai milik Kinansih tersibak angin ke belakang. Ya Allah Kinansih, bagaimana bisa kamu kesini? Apa yang terjadi? Tanyaku sembari menepuk pundaknya. Kinansih masih berdiri mematung, tatapannya kosong. Samar-samar, aku mendengar suara gerakan langkah sandal di lantai tanah. Ternyata Mbah Singgih yang beranjak keluar menghampiri kami. Beliau datang membawa sebuah cobek berisi air rendaman daun dadap sekitar 3 tangkai. Mbah Singgih menatap tajam ke arahku, seolah memberi isyarat bahwa ada yang salah dengan Kinansih. Beliau mengangkat 3 tangkai daun dadap, kemudian mengibas-ibaskan sekitar Kinansih berdiri. Cipratan air dari rendaman daun dadap menyadarkannya dari lamunan. Beberapa saat kemudian, Kinansih mengucek matanya. Ia menatap ke arahku dengan ekspresi bingung. "Nan, ini aku," teriakku dengan perasaan panik. "Sudah, kalian langsung saja berangkat. Ingat pesan Mbah, kalau kalian mau perjalanan lancar, jangan coba-coba bersikap ceroboh dan semena-mena di desa ini." Lagi-lagi Mbah Singgih memberi peringatan. Aku menarik lengan Kinansih saat ia masih dalam keadaan linglung. Kami beranjak menaiki delman, dan kali ini mataku fokus mengawasi Kinansih ketika delman mulai melaju. Dalam hati, sudah bertekad untuk tidak terkecoh oleh keadaan sekitar. Tak sekalipun pandangan beralih pada objek lain selain Kinansih. Laju delman semakin cepat, kami mulai dibawa melewati beberapa pemakaman jalan yang tadi. Berbeda denganku yang fokus mengawasi Kinansih, justru anak ini celingukan sedari tadi. Perasaan tadi udah di pemakaman, kok ini pemakaman lagi? Aneh. Kinansih menggaruk-garuk rambutnya. 2 bola matanya sibuk memperhatikan sekitar. Ngapain ya? Pintu gerbang makam dikasih lampu petromak kayak gitu? Biar apa? Kinansih mulai nyerocos, meski raut wajahnya tampak linglung. Aku sengaja diam, agar ia berhenti menanyakan hal apapun tentang desa ini. Talita, ditanyain kok diem?
Kinansih menggerak-gerakkan pucuk jemariku. Merasa tak direspon, Kinansih pun menyerah. Ia ikut Dian selama perjalanan. Hingga sampailah kami di sebuah tempat yang terbilang cukup mengerikan. Bentuknya memang mirip seperti rumah pada umumnya, tapi ada beberapa gundukan mirip makam yang dipagari bambu di halaman rumah ini. Sekitar 7 gundukan berbaris rapi di halaman. 3 lampu petromak yang digantung di sebuah kayu menerangi barisan gundukan itu. Tidak ada nisan ataupun taburan bunga biasa yang ada di sebuah makam. Gundukan ini hanya ditandai batu kali berukuran sedang di masing-masing gundukan. Bulan di malam ini membuat kelihatan sempurna. Aku dan Kinansih turun dari delman ketika Pak Kusir mengatakan bahwa inilah rumah Giarti. Pak, benar ini ucapku terputus ketika kami menoleh kembali ke arah delman. Tapi delman tersebut sudah tidak ada di tempat semula. Padahal kami belum bayar ongkos, juga belum mengucapkan terima kasih. Agak aneh, karena tadi posisi delman masih di sebelah kami. Kenapa tiba-tiba hilang tanpa suara? Aku dan Kinansih sempat melangkah ke tengah jalan menengok kanan dan kiri untuk memastikan lari kemana delman tadi. Namun, hanya ada remang-remang bayangan pepohonan di jalan, serta kelakar burung malam di bawah sinar rembulan. Mereka terbang dan saling bertabrakan satu sama lain. Kemana delman tadi ya, Kak? Kok tiba-tiba ngilang? Setan kali ya? Hehehe, celetuk Kinansih. Jaga mulutmu, Nang, sautku keras. Kami kembali menghampiri halaman rumah Giarti. Belum ada tenda, barisan kursi, atau semacamnya yang biasa dipakai ketika akan diadakan hajatan. Rumah masih sepi, juga tidak ada tanda-tanda sebuah pernikahan akan digelar. Padahal, sesuai alamat, benar letak rumah Giarti di desa Balarojo ini. Tiba-tiba saja Kinansih berdecak kesal. Nggak rumahnya, nggak desanya, kuburan semua, Kak. Nyesel aku datang ke rumah Giarti. Nggak kebayang, pasti WC-nya di pinggiran kali deh. Ceplos Kinansih yang seketika membuatku melotot. Nan, aku mohon banget sama kamu. Sedikit aja kamu ngertiin posisi kita sekarang ya. Jaga sikapmu. Sentakku yang seketika membuat Kinan memayunkan bibirnya. Meski ragu, aku mengajak Kinansih melangkah maju menuju pintu depan rumah Giarti. Sudah terlanjur basah, tak mungkin kami pulang ke kota malam ini juga. Keadaan rumah Giarti sama seperti rumah-rumah lain di desa ini yang tadi kami lewati. Terasnya menggunakan penerangan dari lampu petromak dan masih berlantaikan tanah. Dinding rumahnya masih berupa anyaman bambu. Yar, Giarti, buka pintunya. Kita datang nih, teriak Kinansih. Hal itu membuatku melempar tatapan sinis pada temanku itu sebagai teguran agar ia lebih sopan dalam bertamu. Permisi, ucapku seraya mengetuk pintu. Tak terdengar jawaban dari dalam rumah. Bahkan rumah ini seperti tak berpenghuni karena kami tidak mendengar adanya aktivitas dari dalam. Kok sepi banget ya? Ujarku seraya berusaha mengintip dari jendela. Rumah Giarti ini jauh dari tetangga. Sisi kanan dan kiri rumahnya tampak pekarangan, remang-remang ditumbuhi pohon singkong dan pisang. Masih nyimpen nomor Giar nggak, Kak? Coba telepon aja. Titah Kinansih. Masih ada sih, tapi kan nomor lama. Apa masih dia pakai ya? Aku mengeluarkan ponsel dari saku celana dan mencoba membuka kunci layar. Coba aja dulu, siapa tahu bisa. Perintah Kinansih. Ah sial, kenapa sinyalnya blank? Hanya ada notifikasi panggilan darurat.
Masa nggak ada sinyal satu garis pun di desa ini sih? Gimana tak? Bisa? Tanya Kinansih. Aku menggelengkan kepala. Sinyalnya blank. Mana baterainya juga hampir habis. Coba pakai HP-mu, perintahku. Kinansih pun mengalami hal yang sama. Sinyal di ponselnya menghilang total. Dasar HP nggak guna. Di saat butuh kayak gini malah amsyong. Pengen ku banting rasanya, ucap Kinansih geram. Kami kebingungan sekarang. Sedangkan dari tadi pintu rumah Giarti diketuk, tidak ada yang membukanya. Di tengah kekalutan, tiba-tiba saja kami melihat ada rombongan berjalan kaki membawa lampu petromak dari ujung jalan. Aku dan Kinansih mencoba mendekati rombongan itu dengan harapan bisa mendapat informasi dari mereka tentang Giarti. Sekitar 11 orang dalam rombongan ini. Tanya sama mereka aja, Nan. Aku melempar pertanyaan. Coba aja berhentiin mereka, tak? Kinansih setuju. Aku dan Kinansih berdiri di pinggir jalan depan rumah Giarti, berusaha memberhentikan salah satu dari mereka. Agak aneh ketika menatap rombongan ini. Mereka semua perempuan dengan pakaian jadul berupa kemben. Tak sesuai dengan cuaca dingin di desa ini. Mereka terlalu berani mengenakan kemben saat angin malam begitu menusuk tulang. Rambut mereka digulung rapi, ada pula yang berambut pendek sebahu. Ekspresi wajahnya datar, tak ada yang bersuara satupun, seakan khusyuk merapalkan sesuatu. Aku menjadi ragu untuk meminta tolong pada mereka. Namun, Kinansih bersikeras memberhentikan rombongan itu. "Hei, tunggu, berhenti. Saya mau tanya sesuatu," teriak Kinansih seraya masuk ke dalam barisan mereka. Salah satu perempuan yang diberhentikan oleh Kinansih menatap tajam ke arah Kinansih. Pendar lampu petromak yang ia pegang di dekat wajah menunjukkan betapa pucat bibirnya, juga mengerikan tatapannya. "Kinansih, balik sini!" teriak aku dari pinggir jalan. Perasaanku sudah tak karuan. Bukannya minggir, Kinansih justru terus memaksakan diri menghentikan langkah perempuan itu. Aku benar-benar ketakutan di sini. Takut Kinansih berada dalam masalah. Perempuan yang diberhentikan Kinansih melotot. Ia seolah meminta agar temanku itu menyingkir. Namun, ada hal aneh yang sepertinya terjadi. Kinansih tampak berdiri mematung sekarang. Sosok perempuan yang diberhentikan olehnya berlalu meninggalkan Kinansih dan menyusul rombongan yang sudah berada di depan. Aku pun langsung berlari ke arah Kinansih ketika ia berdiri sendirian di tengah jalan. Hanya pendar sinar rembulan yang menerangi kami saat ini. "Nan, sadar, Nan." Aku menepuk-nepuk pundak Kinansih. Tapi ia masih berdiri kaku dengan tatapan wajah beku, tak bergerak sedikit pun. Angin berhembus sepoi-sepoi melewati tempat kami berdiri di sini. Suara burung hantu terdengar begitu dekat di sekitar kami. Tengkuk leher rasanya merinding, terlebih ketika ada suara terbawa angin memanggil namaku dari kejauhan. "Ta, Ta, Talita!" Suara asing itu membisik lirih dari jarak jauh. Menurut ibuku, jika ada suara aneh memanggil terasa dekat, maka posisi makhluk halus itu sebenarnya berada jauh. Sebaliknya, jika suara panggilan aneh itu terasa jauh, maka makhluk halus itu sebenarnya berada sangat dekat dengan kita. Sedang tadi, Kinansih tak bisa menggerakkan tubuhnya. Kini justru, tangan kanan Kinansih bergerak perlahan, dan jarinya menunjuk lurus ke arah belakangku. "Ta!" Mulut Kinansih gagap, matanya melebar, tubuhnya menggigil. Siapa? Giarti?" Tanyaku berusaha berpikiran positif. Kinansih mengangguk. Tangannya masih saja menunjuk-nunjuk. "Benarkah Giarti di belakangku?" Suara burung hantu semakin keras
Kami berdiri di tengah jalan sepi tanpa ada suatu orang pun yang lewat. Bayangan kami memantul di hamparan tanah oleh sinar rembulan. Aku tak berani menoleh ke belakang. Kakiku ikut gemetar, seraya ada rasa meniup-niup di tenggok leher. Aduh, dingin dan merinding.